Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat terus ya. Di video kali ini saya tidak akan membahas tentang jaringan ataupun cyber security. Tetapi saya ingin bercerita dan berbagi informasi tentang sistem patroli pada kepolisian di negara Australia. Informasi tentang sistem patroli ini sangat menarik untuk dibahas. Nah, penasaran kan? Bagaimana sistem patroli pada kepolisian negara Australia itu bekerja? Yuk kita bahas sekarang. Siapa di antara teman-teman di sini yang tidak tahu dengan polisi? Setiap negara pasti punya polisi masing-masing, termasuk di Indonesia. Latar belakang dari cerita ini berasal dari negara Australia, di mana salah satu kegiatan atau aktivitas dari polisi di sana adalah patroli. Ya, samalah kayak di kita kan. Nah, tapi yang menariknya di sini adalah pada tahun 2013, Australian Federation Police atau AFP membuat sebuah aplikasi mobile yang digunakan oleh petugas kepolisiannya dalam melakukan kegiatan-kegiatan dan tugas-tugas dari kepolisian itu sendiri. Aplikasi ini diberi nama dengan iCops. Kepanjangannya adalah Interactive Constable on Patrol System. Nah, aplikasi ini hanya bisa di-download di tablet atau tablet saja. Tapi yang perlu teman-teman catat di sini adalah aplikasi ini bukan untuk masyarakat umum, tapi hanya digunakan untuk para petugas polisi saja. Nah, apa yang bikin menarik dari aplikasi ini sih sebenarnya? Nah, yang menarik buat saya di sini adalah bukan dari sisi aplikasinya, tetapi kemampuan dari aplikasi inilah yang membuat saya tertarik untuk berbagi cerita kepada teman-teman, karena kemampuan dari aplikasi ini secara umum itu ada dua. Yang pertama adalah knowledge exchange, yang kedua adalah communication. Nah, dengan dua kemampuan inilah, aplikasi tadi itu dapat membantu para polisi untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan tugasnya. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau ada polisi baru atau polisi junior yang baru masuk ke kepolisian, biasanya akan disandingkan atau berpartner dengan polisi seniornya. Tujuannya sih untuk membantu polisi juniornya untuk dapat menambah ilmu dan pengalaman yang sudah didapatkan oleh polisi seniornya. Nah, salah satu contoh penggunaan dari aplikasi ini misalkan pada saat akhir dari shift patroli. Biasanya, pada saat patrolinya sudah selesai, polisi itu disuruh datang ke kantornya dan memasukkan data-data ke dalam sistem. Jika kita lihat di sini, sekitar 50% waktu petugas polisi pada shiftnya dengan menjalankan tugas-tugas administratif, seperti membuat laporan mulai dan laporan selesai patroli. Nah, ini ada beberapa fitur yang disediakan oleh aplikasi iCop itu sendiri. Seperti pengecekan kendaraan, apakah kendaraan itu asli atau palsu, curian atau tidak. Bahkan bisa langsung terkoneksi ke CCTV untuk melihat video streaming di area sekitarnya. Nah, terlepas dari aplikasi iCops ini, yang menariknya adalah bagaimana sistem yang dirancang seperti ini itu bisa saling bertukar informasi. Bahkan bisa bertukar ilmu pengetahuan. Misal, sistem bisa tahu validitas dari SIM si pengemudinya, apakah masih aktif atau sudah kadaluarsa. Atau sistem bisa tahu siapa pemilik senjata api yang ditemukan pada saat patroli. Bahkan sistem bisa mengetahui siapa pemilik asli mobil-mobil yang ada di sekitarnya. Sampai kalau polisi sudah beres patroli, mereka tidak perlu lagi datang ke kantor untuk absen atau buat laporan. Karena semua bisa dilakukan dari sistem atau aplikasi itu sendiri. Nah, disinilah wujud dari knowledge exchange tadi. Seperti yang sudah kita ketahui, semua instansi atau organisasi pemerintahan atau swasta memiliki database masing-masing. Nah, bayangin sama teman-teman, jika semua database tadi bisa dihubungkan dan bisa saling bertukar informasi, maka kita nggak perlu lagi punya banyak-banyak kartu debit atau kartu kredit. Terus kita nggak perlu pakai kartu BPJS atau kartu asuransi-asuransi lainnya. Kita nggak perlu lagi ngoleksi kartu anggota dari rumah sakit. Semua itu bisa kita gunakan dalam satu kartu, yaitu kartu eKTP yang kita punya. Nah, kira-kira seru kan kalau kita mau ngambil uang pakai eKTP, kalau kita mau daftar ke rumah sakit tinggal pakai eKTP, terus kalau mau bayar pajak tinggal pakai eKTP juga.
Semuanya serba satu pintu atau satu kartu tadi. Nah, gimana menurut teman-teman? Menarik bukan apa yang bisa dilakukan oleh sistem yang menerapkan knowledge exchange ini? Bayangkan kalau kepolisian di negara kita bisa membuat dan menerapkan sistem seperti ini. Saya sangat yakin sekali para polisi bisa kerja dengan sangat efektif, efisien, dan yang pasti akan lebih nyaman. Sehingga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu bisa cepat ditindak. Pertanyaannya adalah bukan masalah bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Karena secara sumber daya manusianya, di Indonesia banyak orang-orang yang jago bikin sistem, yang jago bikin program, dan lain-lainnya. Nggak kalah kok sama Australia dan negara-negara lainnya. Nah, sekian cerita dan informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu mendukung channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.